Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Pratama Livi dengan NIM 2201638 di kelas 7 Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan melaporkan kegiatan Merdeka Kampus Belajar yang atau bisa disebut dengan MBKM yang dilakukan untuk pelaksanaan konversi mata kuliah di semester 7 yang senilai 20 SKS. Oke, mungkin pertama di sini saya akan mengkonversi sekitar 12 KS dengan rincian mata kuliah teknologi virtualisasi, manajemen proyek, rekayasa jaringan, antena propagasi, jaringan nirkabel, komunikasi optik nirkabel, dan juga data science. Selanjutnya, sebelumnya pada yang terhormat Bapak Supri Widodo sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik di Kampus Daerah Purwakarta Universitas Pendidikan Indonesia, juga kepada Bapak Gelora Muhammad Suranegara sebagai Kepala Program Studi Sistem Telekomunikasi di tahun 2026, dan juga kepada Bapak Ikhwanul Ihsan sebagai Koordinator MIKM di Program Studi Sistem Telekomunikasi dan sebagai dosen pembimbing lapangan saya pada program MBKM ini. Oke, mungkin selanjutnya saya melakukan P3NK atau magang mandiri yang dilaksanakan di PT FT Jaya Integra. Apa itu PT FT Jaya Integra? Apa juga latar belakangnya teknologi informasi dan telekomunikasi di era revolusi industri 4.0 berlangsung sangat pesat. Apalagi termasuk di UC atau Unified Communication yang berbasis protokol IP. Geseran dari teknologi analog ke digital berbasis IP ini menurut saya merupakan infrastruktur jaringan yang stabil, efisiensi pengelolaan bandwidth, serta implementasi AI untuk mengotomisasi layanan pelanggan. UPI khususnya program studi sistem telekomunikasi menyadari pentingnya keselarasan. Nah, di sini apa itu, lebih tepatnya apa itu PT Abdi Jaya Integra? Mungkin PT Abdi Jaya Integra sendiri itu merupakan sebuah perusahaan di bidang ICT atau IT solution yang menawarkan beberapa solusi sebagai vendor untuk ke beberapa kliennya, seperti UC atau Unified Communication System, lalu ada Omni Contact Center, itu a multi-channel contact center solution designed to deliver integrated, responsive, and satisfying customer experiences. Lalu juga di cyber security untuk protect your business from involving digital threats with our comprehensive and state-of-the-art cyber security solution. Juga di security system itu di implement advanced security system to safeguard your company physical and digital asset. Juga ada layanan help desk system, web design, web apps, dan mobile apps. Di sini kita memakai beberapa brand yang kita ajak collab atau kolaborasi untuk service kita kepada klien. Di sini ada Aqua, Access Communication, Dell untuk laptop or PC-nya, Hikvision juga di bidang CCTV, Cisco di bidang UC di contact center, HP juga, Avaya juga di bidang UC dan contact center. Ada Vaco, Splunk, Variant, Jabra, AudioCodes juga sebagai perangkat di UC ataupun contact center. Sisi UiPath juga di bagian UI design atau web design. IBM itu di bagian cyber security sebagai partner kami. Nice juga di bagian bisa dibilang API untuk sistem yang ada di contact center. Lalu ada Poly, Tetherify, dan juga Network sebagai data protection untuk cyber security. Oke, mungkin untuk customer itu sendiri yang saya tahu itu di PT FJ Integra menghandle beberapa customer seperti BRI Life yang merupakan asuransi dari pihak PT BRI Bank Rakyat Indonesia. Lalu ada Indosat Urido Hutchinson, lalu juga ada Pertamina di seluruh Indonesia, lalu ada Bank BRI-nya, juga ada Infomedia by Telkom Indonesia, Indofood, ASA, PT Pelni, UOB, Sigma, SCU, Cipta Utama, Prudential, Hana Bank, dan juga BTN.
Ya mungkin garis besarnya PT FDJ Integra bisa dibilang perusahaan yang seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian ekspor. Oke, mungkin kita mulai dari tujuan program P3NK yang sudah saya lakukan. Tujuan umum yaitu adalah untuk memenuhi persyaratan akademik dan juga kelulusan mata kuliah magang pada semester 7 program studi sistem telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Juga untuk mengimplementasikan teori dan juga ilmu dasar telekomunikasi yang telah dipelajari. Juga tujuan selanjutnya ada di tujuan khusus. Yang pertama itu untuk memahami arsitektur dan prinsip kerja sistem komunikasi berbasis IP atau bisa bilang IP teleponi, serta bagaimana cara integrasinya menggunakan platform apa ya, Cisco atau bisa bilang CUCM, dan juga di perangkat audio phones yang baru itu. Selanjutnya untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam instalasi, konfigurasi, serta manajemen perangkat keras telekomunikasi seperti IP phone, media gateway, dan juga infrastruktur jaringan yang mendukung seperti server, LAN kabel, UTP, UDP, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengembangkan kemampuan dalam melakukan daily monitoring dan juga PM, preventive maintenance, untuk menjalin stabilitas dan reliabilitas layanan komunikasi perusahaan. Lalu selanjutnya juga untuk mempelajari implementasi teknologi terkini khususnya di bidang IVR berbasis AI, juga untuk penyusunan dokumentasi secara teknis industri. Terakhir untuk melatih kemampuan analisis, bisa dibilang troubleshooting atas masalah yang terjadi di kantor. Saat program ini bagi saya sebagai mahasiswa atau sebagai penulis untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai dunia kerja profesional, standar operasional prosedur di perusahaan integrator sistem telekomunikasi, juga meningkatkan hard skill dalam pengoperasian tool spesifik industri seperti ASA, CMS, Akra yang ada di Avaya ataupun CXM seperti Expressway dan lain sebagainya yang jarang didapatkan di lingkungan kampus secara kita menggunakan real case di lapangan. Juga untuk mengasah soft skill berupa kedisiplinan, tanggung jawab, manajemen waktu, serta kemampuan berkolaborasi dengan mentor dan juga tim teknis lainnya. Lalu untuk membangun relasi networking dengan para ahli praktisi di bidangnya. Oke, mungkin untuk UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Sistem Telekomunikasi sebagai bahan evaluasi kurikulum agar materi perkuliahan tetap relevan, memperluas jaringan kerjasama, kemitraan antara universitas dan perusahaan. Juga untuk mengetahui standar kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pasar kerja di bidang telekomunikasi. Bagi instansi, PT FDJ Integra itu terbantu dalam pelaksanaan tugas-tugas operasionalnya, mendapatkan perspektif baru, juga inovasi dari saya sebagai mahasiswa, sebagai sarana untuk menyeleksi calon tenaga kerja juga yang potensial. Apabila saya bagus, mungkin saya bisa ditarik menjadi karyawan tetap di situ. Oke, mungkin terkait waktu dan pelaksanaannya itu dilakukan dari bulan Agustus 2025 hingga bulan Desember 2025. Tempatnya itu berada di PT FDJ Integra, kantor pusat, Sahid Sudirman Center, lantai 11, Suite A, Jalan Jenderal Sudirman nomor 86 di Kelurahan Karet-Pengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Untuk tempat juga kebetulan sebagai vendor saya menghandle beberapa customer. Jadi untuk diri saya sendiri mungkin kadang agak berpindah-pindah di beberapa tempat. Bisa di kantor BRI Live, Buliansial, Allianz, dan customer lainnya. Apalagi Pertamina itu memiliki beberapa site di Jakarta hingga saya melakukan migrasi. Waktu itu kita mengunjungi sekitar 10 site yang ada di Jakarta. Oke, terkait pelaksanaan program P3NK ini berlangsung selama 5 bulan dari bulan September hingga dari bulan Agustus hingga bulan Desember. Nah, di sini bisa dibilang berharga. Kegiatan magangnya itu cukup berharga. Mulai dari bulan pertama itu saya dikenalkan terkait sistem-sistem UC yang ada di Unified Communication Contact Center, bagaimana servernya berjalan, bagaimana cara configurationnya untuk merouting antar
extension baik dalam internal ataupun ke luar negeri dan juga keluar daerah, karena jika keluar daerah itu menggunakan nomor yang berbeda dan kode yang berbeda. Oke, mungkin selanjutnya kita skip saja. Saya di sini di bulan pertama itu ada pengenalan dan pemahaman sistem komunikasi berbasis IP, seperti memahami konsep dasar arsitektur IP teleponi, PBX, komponen utama di ekosistem Avaya itu seperti ada SMGR, Session Manager, ASA, AEP, dan juga CUCM di Cisco-nya. Kedua itu saya melakukan instalasi dan konfigurasi sistem komunikasi seperti install media gateway, telepon analog, IP phone, juga install part lainnya seperti SM, SMGR, ASA ataupun CMS. Itu based on Linux rata-rata servernya. Oke, di sini ada gambar waktu itu ada sharing session di Very Live terkait pengenalan sistem komunikasi berbasis IP. Juga saya melakukan routing menggunakan ASA, Avaya Site Administration, di kantor melakukan konfigurasi yang ada di timestamp gambar 2.2. Di situ saya merouting extension yang ada di Pertamina. Lalu di 2.3 itu kita mengkonfigurasi handset Avaya Vantage yang berbasis Android UI-nya. Di situ perangkat tersebut akan dikirimkan ke berbagai site di Pertamina sebelum diberikan kita konfigurasi di kantor terlebih dahulu. Juga ada project implementasi di Pertamina RTCP daun buat waktu itu di sekitar Jakarta Barat. Kita ke sana memasang telepon IP phone baik yang Avaya Vantage yang based on Linux dan juga IP phone biasa yang menggunakan LAN, tetapi masih belum based on Android, masih pakai dipencet biasa. Lalu yang ketiga itu saya melakukan daily monitoring dan juga preventive maintenance, seperti kerjaan sehari-hari itu daily monitoring. Khususnya untuk saya sendiri itu memegang customer Very Live dan juga Prudential dan Allianz. Nah, di situ setiap hari saya melakukan daily monitoring dan by dokumen, dan juga ada preventive maintenance yang dilakukan setiap bulannya. Daily monitoring kita hanya make sure apa ada problem, bagaimana history pas dalam satu hari terakhir itu, apakah dan juga hasil record teleponnya apakah dapat di playback, dan juga rekaman audionya bisa didengar dengan jelas apa tidak. Sebenarnya dari monitoring hanya make sure hal-hal tersebut. Lalu selanjutnya saya juga terlibat pengembangan sistem interaktif dan juga IP area itu terkait interaktif voice response berbasis AI di platform Avaya Experience Portal atau AIP. Mungkin itu saya berhasil merancang alur respon suara juga, dan itu caranya mengkonfig dari awal, ada langkah-langkahnya. Oke, mungkin selanjutnya itu pengelolaan infrastruktur jaringan fisik seperti pembuatan kabelan RJ45, crimping kabel, maupun aktivitas lain yang ada di server. Untuk mounting server, kita melakukan mounting server juga di server klien kita untuk memasukkan server contact center atau UC Unified Communication kita itu ke dalam server mereka. Dan juga pembagian IP itu biasanya kita juga merekomendasikan, tetapi biasanya dari pihak Pertamina dari pihak klien itu memberikan IP yang tersedia. Lalu juga penggunaan tools pendukung sistem dan troubleshooting, seperti yang tadi saya bilang, saya menggunakan beberapa tools juga untuk melakukan konfigurasi, monitoring, dan lain sebagainya. Oke, mungkin seperti tampilan dashboardnya ada di seperti ini, UI and SMGR Pertamina. Di sini akan terlihat apabila ada open ticket atau bukan open ticket. Mungkin ada seperti problem, alarm, major, or minor gitu. Mungkin akan ada.
Nah, mungkin yang terakhir itu saya juga melakukan pengembangan kompetensi melalui sharing session dan sertifikasi. Nah, di sini juga programnya tidak monoton. Saya juga ada beberapa sharing session apabila kita nganggur juga, karena kan kerjaan saya itu hanya monitoring setiap harinya. Jika tidak ada problem, mungkin masih banyak waktu senggang. Tapi kalau ada problem, mungkin kita ngerashin gitu sampai masalah tersebut selesai. Nah, mungkin apa yang saya dapat dari sharing session dan sertifikasi ini ada beberapa, seperti sertifikasi Hikvision waktu itu. Mungkin ini partner juga ya, kita ke Hikvision melakukan ujian, materi ujian, dan mendapat sertifikat setelah lulus ujiannya, seperti itu. Dan ini juga ada dari Networks, itu juga seperti itu, sama pihak Networks itu datang ke kantor kita melakukan materi dan ada ujian sertifikasi di akhirnya, dan jika lolos akan mendapatkan sertifikat. Kebetulan saya mendapat dua, ada empat sama Sentinel One, cuman saya lupa masukin. Dari pihak Sentinel One juga melakukan pematerian kepada PT Aptija Integra, dan saya juga mendapatkan sertifikat. Mungkin juga terakhir, selain sertifikasi dan juga sharing session, juga ada beberapa aktivitas yang menarik di situ, seperti main soccer ataupun main PS. Banyak fun, banyak kegiatan fun lainnya di luar pekerjaan yang dapat saya lakukan juga sebagai refreshing. Oke, ini di lampiran lain ada ID card saya di PT Aptija Integra, dan juga banner waktu saya foto terakhir kalinya di depan kantor saya. Mungkin terakhir kita masuk ke kendala saya selama magang di PT Aptija Integra ini mendapatkan beberapa tantangan. Kendala teknis utamanya itu sistem AV itu terlalu kompleks, juga Cisco memiliki banyak parameter konfigurasinya, sehingga saya membutuhkan adaptasi untuk memahaminya tersebut, karena kan saya sebelumnya itu belum sama sekali terjun di bidang ini, jadi masih awam, sehingga saya harus mendalami, belajar, dan ya memahamilah bagaimana cara kerjanya dari sistem kontak center ini atau IP teleponi. Nah, mungkin selain itu resikonya juga ada kesalahan konfigurasi pada sistem yang sedang berjalan, karena saya mencoba langsung based on live system, yang mana kita langsung uji coba di klien. Mungkin jika saya terlalu tergesa-gesa atau terlalu berburu-buru, itu akan mendapat ya marah, bos saya akan marah. Oke, mungkin untuk mencegah itu terjadi, saya biasanya jika disuruh, saya memastikan kepada mentor saya atau ke tim leader saya apakah ini sudah benar atau salah, akan dicek. Jika belum, mungkin tim leader saya akan mengkoreksi dan memberikan saya saran ataupun ya seperti itu. Lalu selain kendala non teknis itu adalah cara manajemen waktu, gimana cara menginfokan tugas monitoring rutin, pekerjaan proyek, dan juga dokumentasinya. Juga mungkin saya ikut aktif di berbagai di luar ini, seperti waktu itu ikut hackathon ataupun ikut bootcamp lainnya, jadi saya harus bisa membagi waktu agar efektif. Lalu untuk solusinya itu adalah saya inisiatif untuk mempelajari saya inisiatif untuk mempelajari dokumentasi teknis atau manual secara mandiri di luar jam kerja, mungkin di malam hari ataupun di pagi hari sebelum masuk ke kantor, ataupun mungkin di waktu-waktu senggang saat saya tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak ada sharing session. Terkait tekanan bekerja pada live system itu, saya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian atau disebutkan double check. Seperti yang tadi saya bilang, saya melakukan double check kepada mentor saya juga apakah ini sudah benar, sudah baik. Jika sudah, baru saya go live. Lalu yang terakhir itu saya berasa canggung dalam komunikasi, diatasi dengan berusaha lebih proaktif dalam diskusi tim. Nah, karena mungkin saya juga merasa cukup canggung karena banyak senior di situ, saya mungkin lebih aktif saja, seperti basa-basi kepada senior, jadi mungkin agar harapannya lebih dekat dan tidak terjadi rasa canggung lagi. Oke, mungkin bab 3 itu ada relevansi antara kegiatan dan capaian belajar atau kuliah. Kegiatan saya ini secara spesifik kegiatan konfigurasi sumber daya dan siswa memberikan pendalaman nyata kepada
beberapa mata kuliah yang akan dikonversi, seperti yang ada di teknologi virtualisasi, rekayasa jaringan juga. Karena kan saya belajar Linux juga, servernya itu semua berdasarkan Linux, dan untuk jaringan itu saya belajar di IP ataupun di routingnya juga. Kayak mungkin apa perincian kompetensinya saya memiliki beberapa keahlian konfigurasi untuk VoIP, manajemen bandwidth, VLAN voice, serta pengelolaan server komunikasi. Lalu juga kompetensi manajemen proyek, juga dokumentasinya seperti penyusunan dokumen high level design, low level design, error of prosedur atau MOP, serta partisipasi dalam weekly meeting yang tiap minggu diadakan oleh bos saya. Setiap minggunya itu semua wajib ikut. Kayak kompetensi data science juga di bagian bidang AI dan juga transmisi jaringan nirkabel. Mungkin langsung ke kesimpulan. Yang secara keseluruhan pelaksanaan program ini memberikan pengalaman kepada diri saya sendiri, khususnya saya jadi bisa menguasai dan menginstalasi konfigurasi sistem komunikasi berbasis IP menggunakan apa ya, Cisco Audio Codes juga. Syaratnya juga dari saya itu berdasarkan pengalaman ini, jika ada mahasiswa yang ingin melakukan program yang serupa, disarankan untuk memperkuat pengalaman dasar terkait jaringan komputer ataupun di bidang terkait yang relevan dengan program studi kita. Seperti mungkin kita sistem telekomunikasi, kita bisa mengambil magang di posisi-posisi seperti network engineer, juga di radio frekuensi engineer, bisa dibilang di perusahaan telco lebih baik. Terakhir ada penilaian dari mentor saya sebagai berikut. Dari Mas Gilang Hamdan Muarif sebagai tim leader saya, dan juga penilaian kinerja harian saya itu di Agustus itu ada masa pengenalan dan orientasi. Lalu di September ada proyek UC Pertamina. Di situ saya melakukan proyek UC Pertamina selama kurang lebih 2 bulan, mulai dari pemasangan ke site-site yang ada di Pertamina, sekitar ribuan perangkat telepon. Itu sangat melelahkan. Bahkan ada yang Sabtu Minggu itu saya tetap lembur full dari pagi sampai jam 1 malam, sehingga ya lumayan duitnya sih, cair. Tapi emang di PT Jaya Integra ini saya biasanya digaji 3 juta per bulan, juga lembur 20.000 per jam, waktu kerja jam 8 sampai 17.00. Jika di luar 8 sampai 17.00 itu bisa dimasukkan ke dalam lembur dengan catatan approve dari tim leader saya. Nah, mungkin ya untuk anak mahasiswa bisa dibilang ini sangat worth it. Ya, meskipun rada capek dan tuntutannya bisa dibilang agak tinggi sebagai anak magang, karena saya rasa ini merupakan posisi junior engineer, karyawan biasa cuman berkedok magang. Oke, selanjutnya di Oktober juga saya masih mengerjakan proyek yang sama, sedangkan di bulan November dan Desember saya biasa di monitoring harian, standby jika ada problem. Dan ada beberapa problem memang yang ada beberapa problem yang saya juga handle atas arahan mentor saya. Mungkin seperti itu. Ini penilaian laporan kegiatan dari Bapak Ikhwan Ihsan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.